siang teman-teman semua. Siang. Terima kasih telah hadir di forum ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk teman-teman semua yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk menjadi anggota konseli yang akan saya laksanakan kegiatan pada hari ini. Teman-teman semua di sini sebelum kesini pada ngapain dulu nih, ada kegiatan apa? Pulang dari Sekolah, Bu. Kerja, Bu. Itu, Bu, iya. Pulang sekolah beragam ya. Yang sekolah itu kelas berapa? Kelas 12. Ini Aku udah kelas 11. sibuknya sih, Bu. Sibuk-sibuknya untuk. Oke. Masih sibuk banget ya? Sibuk banget. Oke, sebelum kabarnya baik teman-teman semua di sini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik banget. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan lebih lanjut, kita mulai berdoa dahulu ya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semua di sini udah pada saling kenal belum? Belum ya. Karena kenal maka tak sayang, jadi agar kita lebih akrab dan lebih sayang satu sama lain, kita perkenalan dahulu ya. Saya mulai dari saya sendiri. Di sini nama saya Wulandari, bisa dipanggil Wulan. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Asal saya dari Bekasi. Bisa dilanjut dari sebelah kiri saya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi agar kita lebih sayang satu sama lain, karena di sini kita sebagai anggota kelompok, kita perkenalan ya. Tapi di sini saya punya perkenalannya itu menggunakan lagu. Jadi saya contohkan pertama ya, kayak nama saya Wulan, asal dari Bekasi, kamu siapa? Mari berkenalan. Lalu nanti bisa dilanjut dari sebelah kiri saya. Nanti sebelah kiri saya dilanjut lalu berikutnya. Perkenalkan nama, asal ya. Asal dua aja. Iya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Ayo teman-teman bisa bantu tepuk-tepuk 1, 2, 3. Nama saya Bunga. Saya dari Sorong. Kamu siapa? Mari berkenalan. Nama saya Ellen, asal dari Bandung. Kamu siapa? Mari kenalan. Nama saya Kinan, asal saya Bandung. Kamu siapa? Ayo kenalan. Nama saya Putri. Asal dari Depok. Kamu siapa? Ayo berkenalan. Oke, terima kasih Mari. teman-teman. Berarti udah saling kenal ya. Di sini ada Mbak Putri, Mbak Kinan, Mbak Ellen. Di sini Mbak Bunga. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Sudah perkenalan juga. Di sini udah pada tahu kita dikumpulkan, dipersatukan dalam satu forum ini mau melakukan kegiatan apa? Ya. Teman-teman di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok belum? Belum. Ini Belum pertama juga. kali. Berarti ini first time ya. First time, Oke. first live juga dengan teman-teman baru. Oke. Jadi karena teman-teman di sini first time mengikuti konseling kelompok, jadi belum tahu juga konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Bu. Oke, sedikit saya jelaskan. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan individu dengan menggunakan dinamika kelompok. Oke, udah jelas ya? Jelas. Jadi di sini teman-teman itu bisa menceritakan permasalahannya dan secara terbuka dan belak-belakan, tenang. Di sini kita di forum ini tidak akan membocorkan permasalahan itu dan tidak akan sampai keluar dari forum ini jika ada pembicaraan yang lebih serius ataupun gimana. Lalu nanti jika ada salah satu teman yang ingin memberikan tanggapan atau sedang berbicara yang ingin memberikan tanggapan, silakan angkat tangan. Lalu yang sedang berbicara tidak boleh dicela ya. Lalu teman-teman di sini pasti datang secara sukarela ya pastinya. Iya Bu, kemauan Oke, sendiri. terima kasih. Terus lanjut ya. Kesepakatan apa? Oh iya.
Oh ya teman-teman, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa tahapannya. Lalu di sini saya memiliki dua opsi waktu. Jadi yang pertama 30 menit, yang kedua 40 menit. Teman-teman memilih opsi yang mana? Boleh angkat tangan. 30 menit. Yang lain? Setuju 30 menit tuh. 30 menit. Oke, karena yang lain juga setuju 30 menit, jadi kegiatan akan kita lalui selama 30 menit ke depan ya. Ya. Iya. Mantap. Oke teman-teman, agar kegiatan ini berjalan efektif dan lancar, sebaiknya bahasanya gimana sih? Ya, jika ada yang mau berkenan. Oke teman-teman, agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar, jika ada teman-teman yang ingin berkenan menceritakan permasalahannya, silakan diceritakan seperti yang saya katakan dari awal tadi. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bercerita, silakan angkat tangannya dulu. Ya, boleh Mbak Ellen. Jadi saya tuh merasa papi sama mami saya tuh enggak. Iya. Jadi tuh saya tuh selama ini merasa bahwa papi sama mami saya tuh nggak sayang sama saya tuh. Dengan alasan kayak saya tuh kalau minta sesuatu tuh ngasihnya lama, terus harus memberikan itu dulu, kayak harus ranking 1 dulu, harus baik dulu, harus lolos apa ya, saya kan kebetulan ikut les piano. Nah, setiap melakukan les kan setiap bulan sekali tuh ada tesnya, itu harus lolos terus, nggak boleh gagal. Seperti itu. Iya. Jadi permasalahan Mbak Suci ini lebih ke orang tua gitu ya, kayak cara perlakuan orang tua kepada anaknya. Oke, lalu berikutnya ada yang usul lagi? Saya mau. Ya. Ya, jadi permasalahan saya tuh saya ngerasa nggak percaya diri kalau pakai apa namanya, celana jeans. Padahal kadang kan kalau kita mau keluar, kadang kalau teman-teman pada pakai jeans gitu, saya tuh suka nggak pede gitu, karena saya ngerasa kalau saya tuh gendut gitu, nggak pantas kalau pakai jeans, pantasnya pakai celana yang menarik gitu aja. Oke, jadi di sini permasalahan Mbak Indri Kinan. Oh ya. Oh, jadi di sini permasalahan Mbak Kinan itu beda ya dari Mbak Ellen ya. Kalau Mbak Ellen tentang kayak lebih ke orang tua, kalau Mbak Kinan ini kayak insecure gitu ya, kayak insecure sama bentuk tubuh gitu ya, bermasalah sama bentuk tubuh. Oke teman-teman, karena ada dua permasalahan di sini, teman-teman bisa berdiskusi, pilih salah satu permasalahan siapa yang akan kita bahas lebih lanjut di kegiatan. Silakan. Helen. Oke teman-teman, setuju ya permasalahan Mbak Ellen yang akan kita bahas untuk kedepannya. Lalu saya ingin bertanya kepada Mbak Ellen, apakah Mbak Ellen bersedia untuk menceritakan permasalahannya lebih lanjut? Bersedia, Bu. Oke, terima kasih. Agar kegiatan ini berjalan lebih efektif, Mbak Ellen bisa menceritakan permasalahannya lebih lanjut, silakan. Jadi gini, Bu, saya kan anak pertama. Ngentut. Jadi gini, Bu, saya kan anak pertama di rumah saya. Terus saya tuh merasa papi sama mami saya tuh neken banget gitu. Dia tuh kalau apa ya, ngajarin saya, didik saya selama hidup tuh kayak selalu maksa gitu. Dia kayak sepertinya tuh juga nggak sayang, Bu, sama saya sebagai anaknya gitu. Saya kalau minta apa-apa tuh harus ngasih effort dulu ke mereka, baru mereka bakal memberikan feedback. Sedangkan teman-teman saya kalau minta apapun ke orang tuanya tuh dikasih, sedangkan saya tuh enggak. Saya harus kayak berjuang mati-matian dulu, harus mendapatkan ranking 1 gitu, harus punya prestasi yang banyak baru dikasih gitu. Terus juga saya kan ini kelas 12 gitu ya, Bu. Saya tuh mau minta laptop buat apa ya, sampingan belajar gitu loh, biar apa ya, biar aku juga lebih semangat gitu. Terus kata papi aku harus itu jadi ranking 1 tryout besok kan ada tryout, dan itu harus jadi apa ya, nilai paling tinggi gitu satu sekolah baru dibeliin laptop. Saya kan capek kalau harus gitu terus, Bu.
Oh, jadi permasalahan Mbak Ellen di sini itu lebih ke kurangnya kayak perhatian orang tua ya. Jadi orang tuanya tuh sebenarnya perhatian sama Mbak Ellen, cuman kayak Mbak Ellen harus kasih effort lebih dulu biar orang tuanya ngasih gitu ya, biar orang tuanya juga perhatian sama Mbak Ellen gitu ya. Oh iya iya iya. Oke teman-teman, setelah mendengar cerita dari Mbak Ellen, di sini teman-teman semua bisa, apakah ada yang memberikan tanggapan? Silakan angkat tangannya dahulu. Apakah Mbak Ella ngerasa tidak nyaman dengan cara mendidik atau pola asuh orang tua yang seperti itu? Enggak mbak, saya tuh merasa ditekan gitu, merasa dipaksa terus. Mami papi saya juga nggak pernah tuh nanya-nanya gimana aku bahagia apa enggak, terus aku keadaannya baik apa enggak. Aku kalau pulang dari sekolah tuh nanyanya cuma tentang pelajaran apa yang aku dapat, pelajaran apa sih tak dapat dari sekolah tadi gitu. Terus juga dia nanyanya tentang sekolah kuto, kayak yang akunya tuh nggak ditanya gitu loh, gimana udah makan apa belum aja, enggak sama sekali. Gitu. Iya silakan Mbak Bunga. Tadi dari yang Mbak Helen ceritakan bahwa masalahnya itu seperti kurang perhatian. Nah, selama mulai dari kapan nih Mbak Helen baru merasa bahwa orang tuanya itu kurang perhatian atau merasa tertekan seperti itu? Dari dulu Mbak. Bahkan itu saya SD aja harus bener-bener apa ya, jadi di SD ku kan ada itu renang gitu kan. Nah, aku harus bener-bener bisa semua gaya, sedangkan aku kan nggak apa ya, aku kan nggak atlet. Jadi kayak bisa berenang aja itu udah syukur. Teman-teman aku jarang ada yang bisa berenang, sedangkan mami papiku tuh maksa aku harus bisa itu semua gaya renang gitu. Itu pas SD. Jadi saya ikut konseling ibu ini tuh karena bener-bener merasa capek ditekan terus sama mami papi. Saya izin menanggapi Mbak Ellen ini, sadar nggak sih kalau orang tuanya seperti itu maksudnya mau ingin yang terbaik buat Mbak Ellen, bukan untuk menyiksa Mbak Ellen, tapi untuk yang biar anakku bisa gitu. Menyadari nggak sih? Iya sadar mbak, ada itu mungkin karena orang tua aku pengen yang terbaik kan buat aku, tapi aku capek juga loh kalau harus ditekan terus. Masa seumur hidup aku harus menjadi seseorang yang diinginkan oleh orang tuaku, kan juga aku punya pilihan sendiri. Terus juga aku pengen hidup normal gitu, nggak harus menjadi nomor satu. Oke. Baik, Ibu boleh bertanya kepada Mbak Ellen. Tadi kan dari banyaknya tanggapan teman-teman, Mbak Ellen sudah menjawab lumayan banyak juga ya. Dari yang Ibu dengar itu, Mbak Ellen itu lebih banyak tertekan gitu ya. Jadi banyak tekanan dari orang tua. Jadi Ibu boleh bertanya nggak, Mbak Ellen itu punya adik? Punya. Mungkin dari situ bisa diceritakan lebih lanjut kayak perbedaan orang tua Mbak Ellen terhadap adik dan ke Mbak Ellen itu seperti apa? Cukup berbeda ya Bu, soalnya adik saya itu cowok gitu. Mungkin kayak orang tua saya tuh lebih senang ke anak laki-laki dibanding anak perempuannya. Adik saya tuh sedikit dimanja, manja banget deh kayaknya deh Bu. Soalnya tuh ya, adik saya kalau nilainya jelek tuh ya diwajar-wajarkan. Ya udah nggak apa-apa gitu, besok belajar lagi gitu. Terus kayak adik saya kan masih SD ya Bu, terus tulisannya tuh jelek banget, nggak bisa dibaca. Terus kayak kalau aku memaksa, kamu tuh harus latihan nulis terus biar tulisannya fokus, aku pernah bilang gitu ke adik saya yang malah dimarahin, katanya saya terlalu kasar ke adik. Jadi di sini Mbak Ellen itu merasa seperti kayak kadang orang tua
terlalu nekan Mbak Ellen dan pilih kasih juga gitu ya. Nggak perhatian, iya. pilih kasih, memaksa. Ya, saya tahu dari banyak cerita yang tadi Mbak Ellen jelaskan, di situ saya bisa menangkap. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Silakan. Apakah Mbak Ellen itu pernah berkomunikasi lebih sama orang tua? Kalau saya tuh kayak gini loh Bu, ini atau cuman diem aja sampai sekarang? Diem, Mbak, saya nggak berani bilang jujur kalau saya tuh capek, saya tuh lelah gitu, saya butuh istirahat. Kalau mami papi saya liburan aja, mereka jarang ngajak aku loh. Katanya aku harus itu sekolah, nggak boleh libur gitu, nunggu libur sekolah dulu baru liburan. Padahal kan kadang aku pengen gitu istirahat, nggak sekolah, nggak les. Oke, dari tadi Mbak Ellen memberikan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Di sini Ibu ingin memberikan tanggapan juga kepada Mbak Ellen. Jadi bagaimana tanggapan Mbak Ellen itu ketika melihat orang tua Mbak Ellen pilih kasih antara Mbak Ellen dan adik Mbak Ellen dan terlalu menekan Mbak Ellen, sedangkan adik Mbak Ellen terlalu banyak dimaklumi, itu seperti apa? Ya saya itu Bu, ngeluh di belakang gitu, di kamar, marah-marah sama diri sendiri gitu, nangis, bingung harus cerita ke siapa gitu, harus bilang ke siapa. Terus saya semakin kesini tuh aku jadi semakin benci sama adikku, kayak aku merasa jadi apa ya, anak pungut gitu loh, Tidak dianggap. Oke, teman-teman di sini apakah ada yang ingin memberikan tanggapan lagi atau ingin bertanya? Ajukan tangan. Kamu dulu dari kamu udah tadi. Udah deh. Saya Bu. Nah, sama. Saya Bu. Nah, oke, saya Bu. Mungkin Mbak Ellen ini lebih baik lebih terbuka kepada orang tuanya. Maksudnya apa yang Mbak Ellen ini kayak, kan Mbak Ellen kan kayak merasa kesel gitu kan sama orang tuanya. Mungkin lebih terbuka kayak ini gitu, nggak pengen kayak gini. Mungkin dengan begitu orang tua Mbak Ellen ini jadi lebih ngertiin Mbak Ellen seperti itu. tapi saya masih takut Mbak. Takutnya dalam hal apa dan rasa takutnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Takut kalau ditolong gitu loh, apa yang menjadi keinginan itu tuh nggak dilaksanain sama mereka, apa diwujudkan. nggak diwujudkan. Terus apa pendapatku tuh bakal dibantah gitu. Tapi menurut saya lebih baik mencoba terlebih dahulu gitu loh, untuk terbuka dengan orang tua. Mungkin nanti ya entah itu masalah diterima atau enggaknya itu kan urusan Mbak. Yang penting Mbak Ellen ini udah terbuka, udah pengennya apa gimana dan gimana. Apakah Mbak Ellen pernah mencoba untuk berbicara kepada orang tua Mbak Ellen? Pernah, tapi itu udah lama sekali Bu. Itu seperti apa? Ya respon papi mami aku tuh cuma oh ya, oh gitu doang, nggak sama sekali nggak diwujudkan apa yang menjadi keinginan. Saya mau bertanya, apakah dulu ada kenakalan atau perbuatan yang sangat mengecewakan sehingga orang tua tuh bisa menerapkan aturan yang kayak gitu, Mbak? Apa ya Mbak? Oh itu saya tuh pernah nyuri pensil, pernah kalau diinget-inget tuh dulu saya pernah itu Mbak nyulik pensil teman saya pas SMP. Saya kan capek banget gitu, saya juga bingung harus ngapain. Terus apa ya, saya tuh pengen gitu punya pensil kayak teman saya, tapi kalau saya minta itu pasti dapetinnya susah, kayak harus apa ya, pokoknya harus ngasih effort lebih dulu kan ke mami papi. Jadi ya saya nyuri aja pensil teman saya. Jadi apa namanya,
Mbak Ilma tuh ngerasa kayak karena kok dipukul terus ya, jadi tuh mengalihkan emosinya dengan cara mencuri. Mungkin Mbak sadar dong, secara sadar dong melakukan itu. Saat ini kan saya sudah masuk remaja mau dewasa ya Mbak, jadi saya sadar sekarang. Kalau dulu sih enggak, kan kepengenan gimana sih, kepengenan anak kecil itu saya kayaknya baru masuk SMP gitu, terus ngeliat pensil bagus dan kayak untuk ngedapetinnya tuh kayak nggak mungkin karena itu kan belinya di Singapura gitu. Jadi ya udah saya ambil aja. Oke, di sini oke, setelah tadi saya mendengar tanggapan dari teman-teman dan Mbak Ellen menjawab dengan baik, dan beberapa saya dengarkan itu ternyata Mbak Ellen yang memiliki permasalahan yang cukup rumit juga ya dalam permasalahan ini. Lalu pemikiran apa yang membuat Mbak Ellen itu berpikir bahwa orang tua Mbak Ellen itu tidak sayang ke Mbak Ellen dan oke, setelah tadi saya mendengar tanggapan dari teman-teman dan Mbak Ellen menjawab dengan baik, dan beberapa kali saya dengarkan ternyata Mbak Ellen itu terlalu banyak ditekan oleh orang tua ya, yang membuat Mbak Ellen berprasangka atau melakukan hal-hal tersebut. Lalu di sini bagaimana perasaan berpikirnya? Apa yang membuat Mbak Ellen itu berpikir bahwa orang tua Mbak Ellen itu tidak sayang Mbak Ellen, lebih pilih kasih antara Mbak Ellen dan adik Mbak Ellen, dan seperti kayak apa aku tuh harus Mbak Ellen memberikan effort itu dulu, itu seperti apa yang membuat Mbak Ellen berpikir seperti itu? Ya itu karena saya udah capek banget gitu loh, ditekan terus, harus dididiknya tuh kayak beda sama didikan orang tua teman-teman saya. Apalagi semenjak ada adik saya tuh, orang tua saya tuh lebih perhatian ke adik saya kan, lebih sayang ke adik saya juga kalau dilihat gitu. Terus juga saya merasa masalah yang dulu pernah saya lakukan itu nggak dimaafkan, sedangkan apa ya, mereka kan orang tua, seharusnya kalau anaknya punya masalah tuh harus dimaafkan, dilupain, terus kayak memulai hidup baru kan Bu. Tapi orang tua saya tuh kayaknya nggak bisa maafkan masalah itu tuh. Saya ditekan terus, takutnya tuh nanti lama-lama tuh saya bisa gila, bisa lari dari kenyataan, bunuh diri gitu, karena saya capek banget. Jadi seperti itu yang membuat Mbak Ellen berpikiran bahwa orang tua Mbak Ellen itu tidak sayang kepada Mbak Ellen, dan ya banyak membanding-bandingkan Mbak Ellen antara Mbak Ellen dan adik Mbak Ellen seperti itu ya. Oke teman-teman, setelah mendengar penjelasan dari Mbak Ellen ini, apakah ada yang mau menanggapi lagi? Ya, saya Bu, Ya. tadi sudah mendengar dari cerita Mbak Helen. Mungkin Mbak Helen sebaiknya mencoba lagi untuk lebih terbuka pada kedua orang tuanya, terus bercerita apa yang dirasakan. Kalau kita juga nggak cerita kan orang di rumah juga nggak tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin seperti dari saya Bu. Apakah ada lagi teman yang akan menanggapi? Saya Bu, mungkin ya gimana ya, terus kayak tadi kan sempat tadi Mbak Ellen bilang kalau Mbak Ellen tuh kayak iri sama adiknya kan ya, mungkin adiknya masih kecil karena dibela gitu kan ya. Saya juga kan punya adik yang juga sama seperti itu Mbak, mungkin ya lebih didewasakan lagi lah untuk pikirannya gitu. Berarti sih. Ada lagi? Sepertinya dilihat-lihat sudah loyo ya ini, menjelang sore juga. Udah jam 4 sore. Ya, oke teman-teman, agar kita kembali segar, fit dan semangat. Di sini Ibu mau punya speaking, yaitu speakingnya tepuk semangat. Ibu contohkan dulu, nanti kita melakukan tepuk semangatnya itu 2 kali ya. Kita harus benar-benar semangat ya teman-teman. Iya. Oke, Ibu contohkan tepuk semangat. Semangat. Oke, bisa kita 1, 2, 3 tepuk semangat.
pertanyaan hingga tanggapan dari teman-teman. Lalu kedepannya Mbak Ellen itu akan seperti apa untuk menanggapi permasalahan ini? Mbak Ellen itu akan berencana apa dan seperti apa lagi kedepannya? Jadi nanti saya ke depannya mau lebih terbuka lagi kepada papi saya. Terus saya harus memberanikan diri untuk berpendapat kalau saya pengennya ini tuh apa ya, mencoba mendiskusikan gitu loh apa yang terbaik buat hidup saya. Terus juga saya harus lebih dewasa, kayak nggak boleh irian sama adik saya gitu. Adik saya kan juga masih kecil, jadi mungkin apa ya, apa didikan orang tua saya pada adik saya tuh beda karena umur kita beda gitu. Oke, setelah Mbak Ellen menemukan Apa yang dilakukan ke depan? iya, setelah Mbak Ellen sudah mengerti apa yang akan dilakukan ke depannya, lalu di sini teman-teman bisa memberikan kesan dan pesan. Boleh dari sebelah kanan saya. Ya perasaannya senang ya Bu, karena mendapatkan teman baru, bisa kenalan sama teman-teman. Hai teman-teman. Hai. Iya, perasaannya senang banget karena bisa ketemu teman baru, pengalaman baru. Kebetulan ini kan pengalaman pertama juga ngikutin kegiatan konseling kelompok ini, jadi tuh kayak bisa tahu gitu masalah juga kayak gitu. Oke, dari Mbak Nina. Ya, perasaannya ya senang sekali ya Bu, apalagi ini kan pertama kali saya mengikuti kegiatan konseling kelompok, terus dapat teman-teman baru, dapat berpendapat tentang masalah-masalah dari teman-teman, terus tahu gimana solusi-solusi yang tanggapan-tanggapan dari teman-teman juga seperti itu. Oke, dari Mbak Ellen sendiri seperti apa kesan-kesan setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini? Seneng Bu, terus juga lega karena tadi kan yang didiskusikan masalah saya jadi lebih tahu ke depannya harus gimana, harus ngapain, dan siapa tahu saran-saran dari teman-teman dan ibu tuh harus saran-saran, dan siapa tahu pendapat dan apa ya, tanggapan dari teman-teman tuh bisa apa ya, benar-benar membantu saya karena saya butuh banget gitu. Terus juga apa ya, ini pertama kali saya ikut konseling kelompok dan saya mendapatkan hikmah yang banyak, jadi lain kali nanti saya akan mengikuti konseling kelompok lagi. Oke, setelah teman-teman semua sudah memberikan saran, di sini saya ada sedikit game ya untuk menutup pertemuan kali ini. Gamenya itu game apa? Mentok-mentok kata Bu. Iya, dua kata aja deh. Ya, Oke. Di sini gamenya itu tebak kata ya, kayak kita sambung kata kayak gitu. Jadi akan dibagi dua kelompok ya, Mbak Kinan sama Mbak Sama Mbak Kina. Putri. Masa sama Mbak Dewi. Mbak Dewi sama Helen. Aku sama Mbak Mbak Helen. Bunga sama Mbak Ellen. Oke, contohnya tuh seperti ini, kayak saya memberikan kata pisang, itu kan belakangnya ang kan, nanti kalian bisa cepet-cepetan kayak ngantuk atau apa gimana gitu ya. Iya Bu. Oke, bisa harus kompak ya. Iya Bu. Harus kompak. Ya, Harus kompak. Oke, Semangat. saya mulai di sini. Katanya, kalimatnya itu tidur. Durian. Angsa, Angsa. anggur, Salut. salut, Salut. lutut, Tumit. Satu, dua, meeting, meeting. Nganggur. Nganggur. Anggur. Enggak bisa satu. guru, rumah, Mahkota. Tangan. Gantung. udah tadi, Udah. 1, 2, 3, Ngamen. Ngamen. Mental. Apa? Mental. tali, Lipat. Lipat.
Kati ya Kati. Tikus. Tikus, kus. Kukus. Ya. Kukus berarti apa? Kus. Berapa? Us. Uus. Enggak. Usa kan ada. Usa kan ada. Kan kata pertama. Uus. Kan kata pertama. 1-0 ya. Oke. Ini yang terakhir. Final. Diem aja. Aku dari tadi yang jawabin aja. Final. Jangan ngelamun kamu mikirin pisang. Kalimatnya itu merah. Merah. Rambutan. Rambutan tanduk. Dukuku. Apa? Duku. Duku. 1, 2, 3, 4. Sini ternyata poinnya satu sama ya. Satu lagi. Nah, ini babak penentuan ya. Kalimatnya itu rumput Putih. hitam. Hitam. Tamiya. Tamiya. Ya. Iya. Yakult. Kuliah. Kulit tapi Yakult. Kan bisa kan beda sih. Oh, Tamiya Kulit. Tikus. Lidah. Oke, setelah kelompok ini kalah ya berarti ya kelompoknya Mbak siapa ini kamu namanya? Helen. Kelompoknya Mbak Helen sama Mbak Bunga kalah. Kelompok yang menang akan memberikan Poisman. hukuman apa? Hukumannya apa ya? Lari. Maraton. Itu dong. Yang benar. Sambil Hukumannya nyanyi. Ayo. Teman-teman bantu tepuk tangan ya. 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman semua. Kegiatan ini telah berjalan sesuai waktu ya dan lancar alhamdulillah. Sebelum menutup kegiatan hari ini kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dah.